TBC sangat berbahaya dan dapat menular. Kamu, teman-teman, atau keluarga ada yang terkena TBC? Mari kita cari lebih jauh tentang TBC. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. TBC dapat menyerang berbagai organ seperti kelenjar getah bening, tulang, otak, kulit, namun paling sering menyerang paru-paru. Kuman TBC ditularkan dari penderita TBC paru saat batuk, bersin, bicara, menyanyi, mengeluarkan percikan dahak dan liur yang terbawa melalui udara dan terhirup ke dalam paru-paru. Kuman TBC mampu bertahan di ruangan yang lembab dan kurang sinar matahari. Tapi jangan khawatir ya, TBC tidak menular dari penggunaan alat makan bersama, penggunaan handuk bersama, toilet bersama, ataupun berjabat tangan. Apakah seseorang yang terkena kuman TBC akan menderita penyakit TBC? Belum tentu. Nah, jika imun kita baik, maka kuman tersebut bisa tidur atau bahkan mati di dalam badan kita. Dan kuman tersebut tidak akan menyebar ke orang lain. Namun, jika imun di badan kita menurun atau tidak optimal, maka kuman akan aktif dan bertambah banyak, sehingga tubuh akan mulai sakit dan menularkan kuman tersebut ke orang lain. Ada beberapa kelompok yang berisiko terkena TBC seperti anak-anak, lansia, perokok, penderita HIV/AIDS, penderita DM, orang yang berada di tempat ramai penghuni seperti asrama, penjara, rusun, ataupun pabrik. Nah, apa saja sih gejalanya? Batuk terus-menerus lebih dari 2 minggu, demam meriang, batuk bercampur darah, nafsu makan dan berat badan turun, berkeringat tanpa sebab. Namun, untuk memastikannya, diperlukan pemeriksaan dahak di fasilitas kesehatan. Namun, bagaimana jika hasilnya positif? Apakah bisa disembuhkan? Ya, kabar baiknya TBC bisa disembuhkan dengan minum obat anti-TBC. Pemeriksaan dan pengobatan TBC tidak ada pungutan biaya apapun. TBC memang bisa disembuhkan, tapi lebih baik kita mencegah penularan sebelum tertular. Dengan cara imunisasi BCG pada bayi, memastikan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ke dalam rumah, menerapkan etika batuk, menjaga kebersihan lingkungan rumah dan sekitarnya, tidak meludah sembarangan, menerapkan kebersihan tangan, dan makan makanan bergizi. Pada beberapa kondisi yang berat, penderita TBC memerlukan rawat inap di ruang isolasi rumah sakit. Ruang isolasi adalah ruang untuk merawat pasien dengan penyakit menular atau yang rentan terinfeksi terpisah dari pasien lain. Ruang isolasi berbeda dari ruang biasa dan memiliki aturan tersendiri yang harus dipatuhi oleh pasien dan keluarga atau pengunjung. Seperti 1. Sebelum masuk ruang isolasi, pasien atau keluarga wajib menandatangani lembar bersedia mengikuti seluruh peraturan yang ada di ruang isolasi. 2. Pasien akan ditempatkan berdasarkan status pengobatan. 3. Pasien menggunakan masker bedah. 4. Keluarga atau pengunjung menggunakan masker N95. 5. Anak-anak, lansia atau kelompok berisiko dilarang masuk. 6. Keluarga atau pengunjung yang masuk ke ruang isolasi wajib melapor ke nurse station. 7. Pasien tidak diperkenankan melepas masker bedah kecuali dalam kondisi pasien sedang sendiri di ruangan. 8. Pasien dan keluarga menerapkan etika batuk. 9. Penunggu pasien hanya boleh 1 orang dan menggunakan masker N95. 10. Pengunjung maksimal 2 orang. 11. Pasien dan keluarga tidak diperkenankan makan atau minum bersama di ruang isolasi. 12. Bagi pasien yang membawa kipas, diarahkan ke arah jendela dan tidak boleh digerakkan. 13. Pengunjung atau pasien tidak diperkenankan untuk menutup jendela. 14. Setelah keluar dari ruang isolasi, pengunjung bisa melepas masker N95. 15. Keluarga atau pengunjung melakukan kebersihan tangan. Seluruh aturan tersebut bertujuan untuk mencegah penularan TBC dari pasien ke orang-orang yang kita sayangi. Jika kondisi pasien sudah membaik, maka pengobatan pasien dapat dilanjutkan di rumah. Nah, apakah sudah paham? Jika ada yang memiliki keluhan serupa, yuk segera periksa ke fasilitas kesehatan. Jika info ini bermanfaat, jangan lupa share ke orang lain ya. Dadah!